Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan Yayasan Sasmita Jaya, yang saya hormati Rektor Universitas Pamulang, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, para Wakil Rektor, para Wakil Dekan, para Guru Besar, para dosen, para mahasiswa, Sivitas Akademika Universitas Pamulang yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di aula Universitas Pamulang ini dalam keadaan sehat walafiat, dan saya sungguh-sungguh menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Universitas Pamulang dan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang pagi ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan studium general kuliah umum dengan tema membahas tentang implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai kadang-kadang dilaksanakan secara inkonsisten. Tema ini saya anggap merupakan satu tema yang penting untuk kita dalami bersama-sama, khususnya bagi setiap orang yang mempunyai minat untuk melakukan studi terhadap hukum tata negara. Karena sebuah hasil proses legislasi atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu selaras dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah, sebagaimana kita ketahui, merupakan satu institusi baru hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah kewenangan, antara lain kewenangannya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Walaupun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai negative legislation, artinya meniadakan atau menyatakan satu norma undang-undang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tapi dalam praktek mahkamah juga memberikan tafsiran atas satu norma undang-undang, dan tafsiran itu baik bersifat negatif maupun bersifat positif yang membawa implikasi yang luas dalam kehidupan bernegara kita. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final and binding, putusan yang final dan mengikat semua pihak, siapapun tidak terkecuali terikat atas putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pemerintah Republik Indonesia juga harus patuh dan taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding itu. Tentu saja ini menimbulkan sejumlah persoalan baru. Oleh karena sifat final and binding dari putusan Mahkamah Konstitusi itu membawa implikasi kepada perubahan terhadap norma undang-undang, maupun juga membawa implikasi pengaruh terhadap praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara kita. Salah satu dasar bagi pemerintah maupun DPR untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah membatalkan satu norma atau Mahkamah membatalkan seluruh isi undang-undang, maka implikasinya pemerintah dan DPR harus bersama-sama dalam waktu yang singkat merumuskan satu norma baru untuk mengganti norma yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45
dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hadirin yang saya muliakan, dalam pidato ini saya ingin membawakan beberapa hal yang pokok terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, mengingatkan kembali prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the Constitution, sebagai pengawal atau sebagai penjaga dari konstitusi. Kedua, menguraikan fenomena inkonsistensi legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, disertai contoh nyata seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemilu, termasuk Undang-Undang Pilkada, yang belakangan menjadi sorotan publik karena inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, menganalisis dampak negatif inkonsistensi tersebut terhadap kepastian hukum, legitimasi Mahkamah Konstitusi, dan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa anjuran perbaikan, antara lain perlunya legislative review pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan internalisasi etika konstitusional di lembaga legislatif. Semoga pemaparan ini dapat menjadi bahan refleksi, renungan dan pemikiran bagi kita semua, khususnya di kalangan para akademisi hukum, untuk turut menjaga marwah konstitusi kita. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum berarti segala aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara haruslah berlandaskan kepada norma-norma hukum dan bukan berlandaskan pada kekuasaan semata. Hukum ditempatkan sebagai pembatas kekuasaan, bukan sebagai alat legitimasi tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, supremasi hukum dan supremasi konstitusi harus dijunjung tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Konstitusi kita, UUD 45, adalah hukum dasar tertinggi, rule of law, yang mengharuskan bahwa tidak ada satu pihak pun, termasuk lembaga legislatif maupun eksekutif, yang boleh melanggar konstitusi. Walaupun tentu dalam prakteknya hal ini sangat problematik, karena sebuah norma, baik norma konstitusi, norma undang-undang, pada dasarnya dibentuk oleh sebuah proses-proses politik dan pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang membentuknya. Ketika sebuah teks konstitusi disepakati bersama dan dijadikan satu pasal, baik itu pasal amandemen ataupun pasal baru dari sebuah undang-undang dasar, persoalan kemudian adalah bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita memahami teks konstitusi itu. Dan setelah kita mencoba untuk memahami bagaimana kita harus menerapkan teks konstitusi atau norma konstitusi itu dalam kenyataan, ada tahapan-tahapan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perumusan para pembentuk undang-undang yang sangat banyak dipengaruhi oleh filosofi, ideologi, kepentingan-kepentingan politik yang mempengaruhi mereka ketika mereka mendraft atau merumuskan dan akhirnya memperdebatkan dan menyepakati satu norma undang-undang. Ketika teks selesai dirumuskan, persoalan kemudian bagaimana kita memahami teks antara orang yang membuat teks itu dan kita yang di belakangan hari membaca teks itu, mungkin dalam suasana dan konteks yang berbeda dari mereka yang menyusun sebuah teks ketika mereka merumuskannya. Inilah persoalan-persoalan besar dalam dunia akademik ketika ilmu hukum harus berkembang, mempelajari aspek-aspek filosofis, aspek-aspek kesejarahan, kekuatan-kekuatan politik yang saling bertarung, dan pergolakan-pergolakan sosial yang terjadi ketika suatu norma undang-undang disepakati oleh para pembentuknya dan disahkan menjadi norma yang mengikat bagi semua pihak. Dalam kerangka negara hukum kita yang berlandaskan kepada falsafah
negara kita Pancasila. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa sebagai konsensus dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan konstitusi benar-benar menjadi pegangan tertinggi, diciptakanlah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Dan seperti saya katakan tadi, ini merupakan sebuah lembaga baru yang sebelumnya tidak ada ketika Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan pertama kalinya pada tahun 1945. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi, MK diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan MK berperan sebagai penafsir, sebagai interpretator terhadap konstitusi, dan juga sering disebut Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai guardian of the Constitution, penjaga dari konstitusi, serta pelindung hak-hak asasi warga negara yang dirumuskan di dalam konstitusi. Para pendiri dan pemikir hukum kita, antara lain kawan sekelas saya kuliah dan sama-sama aktif sampai sekarang, Profesor Jimli As-Siddiqui, sering mengibaratkan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator. Artinya MK dapat membatalkan sebuah norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, meski ia tidak berwenang membuat sebuah norma baru. Dalam praktek, tidak selalu dilaksanakan dengan konsisten. Mahkamah kadang-kadang membatalkan satu norma, tapi kemudian menciptakan norma yang baru. Mahkamah kadang-kadang menyatakan satu pasal, satu norma undang-undang bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi, kecuali dimaknai atau ditafsirkan seperti ini. Mungkin ada baiknya dinamik dari konstitusi diwarnai oleh penafsiran Mahkamah Konstitusi. Tapi ada sisi yang kemungkinan besar di masa yang akan datang dapat menimbulkan satu problema yang pelik dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Apabila Mahkamah menyatakan satu teks, satu norma undang-undang bertentangan dengan norma konstitusi, lalu menyatakan norma itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kemudian norma MK menciptakan suatu norma baru. Kemudian norma baru yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi itu ditolak oleh pemerintah, oleh Presiden dan DPR. Presiden dan DPR mengatakan, kewenangan Anda adalah negative legislation. Anda membatalkan satu norma dan menyatakannya bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak putusan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tapi Anda tidak punya kewenangan untuk menciptakan norma baru. Kewenangan menciptakan norma baru adalah kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Presiden dan DPR, bukan dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sekiranya satu ketika terjadi, Presiden dan DPR menganggap Mahkamah telah bergerak terlalu jauh, mencaplok kewenangan legislasi dan menimbulkan sengketa kewenangan. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan membentuk undang-undang adalah kewenangan Presiden dan DPR. Kewenangan itu diambil oleh MK dengan cara MK membuat norma baru dan timbul sengketa kewenangan. Kalau terjadi sengketa kewenangan, maka Presiden dan DPR akan berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai dua pihak. Dan ketika perkara itu dibawa, maka yang mengadili dan memutus perkara itu adalah Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal semacam ini tak terbayangkan bagi orang yang mempelajari hukum tata negara. Bagaimana mungkin Mahkamah bersengketa dengan pihak lain, dan ketika sengketa itu dibawa ke pengadilan, Mahkamahlah yang justru harus mengadilinya. Dan ini akan menjadi satu persoalan ketatanegaraan yang besar di masa depan kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi tidak menahan diri
dalam membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada dirinya. Mahkamah selain sebagai berwenang menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga dapat memberikan tafsir atas konstitusi. Dan kemudian dianalogkan, oleh karena putusan mahkamah adalah putusan yang final and binding, putusan yang final dan mengikat, maka tafsir terhadap norma undang-undang yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai satu tafsiran final, the final interpretator of the Constitution, sebagai penafsir final terhadap konstitusi itu sendiri, bukan sekedar undang-undang. Bagaimana mahkamah harus menafsirkannya? Ya, saya pernah mengajukan satu permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan pemilu, dalam kaitannya dengan parliamentary threshold yang tidak diatur oleh undang-undang, oleh Undang-Undang Dasar, tapi diatur oleh undang-undang. Persoalannya, bisakah MK menafsirkan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat dan pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum yang tegas mengatakan pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu DPD adalah calon anggota DPD, dan dengan sendirinya peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan klausul di dalam pasal 6 yang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Apakah artinya kata-kata diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan? Apakah partai politik itu mengajukannya sebelum DPR? Sebelum dilakukan pemilihan DPR? Ataukah memang harus mereka lebih dulu ada di DPR dan dihitung berapa suaranya, sehingga dikenallah dengan istilah parliamentary threshold yang kontroversial sampai sekarang ini. Tapi pada waktu itu mahkamah menyatakan permohonan itu NO. Mahkamah berpendapat mahkamah tidak dapat menafsirkan konstitusi secara langsung kecuali menafsirkannya dalam konteks pengujian terhadap norma undang-undang. Dan melihat itu terjadi, mahkamah tidak menolak, hanya mengatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan yang seperti itu. Ketika ada pihak memohon mahkamah untuk secara langsung menafsirkan teks konstitusi, mahkamah menolaknya. Mahkamah berpendapat penafsiran hanya dapat dilakukan dalam konteks pengujian terhadap Undang-Undang Dasar. Dan kita semua menyadari bahwa putusan mahkamah adalah putusan final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi upaya hukum, tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Final, binding, selesai. Persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan putusan-putusan mahkamah itu sendiri. Kalau dalam hukum fikih ada istilah nasih wal mansuh. Ya. Ada pendapat-pendapat para fuqaha yang digolongkan ke dalam
kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Ada nasikh wal mansukh, ada pendapat awal yang kemudian dibatalkan oleh pendapat yang lahir kemudian. Pertanyaannya, kalau sekiranya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang saling bertentangan satu sama lain, apakah ada nasikh wal mansukh? Apakah ada kaul kadim dan kaul jadid dalam putusannya Mahkamah Konstitusi? Sampai hari ini masalah itu tidak terjawab. Saya hanya bertanya kepada sahabat saya, Saudara Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya tanya kepadanya, bagaimana putusan MK sekarang yang terakhir? Karena ada beberapa putusan MK yang menurut saya inkonsisten. MK mula-mula mempertahankan parliamentary threshold dan presidential threshold. Kemudian MK meniadakannya. MK kemudian membuat keputusan untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Pemerintah kalang kabut. Karena putusannya final and binding, harus segera merevisi undang-undang pemilu. Direvisi undang-undang pemilunya. Pemilu yang semulanya dipisahkan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif digabungkan jadi satu. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pemilu disatukan, muncul lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Pemilu dibelah antara pemilu pusat dan pemilu daerah. Apakah ini nasikh wal mansukh? Apakah ini kaul jadid? Sebelumnya adalah kaul kadim. Saudara Hamdan mengatakan, Bang, semua putusan MK itu berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara memberlakukannya? Kalau isinya saling berbeda dan bertentangan satu sama lain. Saya diserahi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah reformasi politik termasuk reformasi sistem pemilu. Bagaimana kita mau melaksanakannya? Pemilu serentak digabung dengan pemilu terpisah. Pemilu terpisah digabung dengan pemilu pusat dengan pemilu daerah. Bagaimana melaksanakannya dalam waktu yang sama? Betapapun putusan mahkamah memang kerap kali kontroversial, tapi putusan mahkamah itu final and binding. Sebuah putusan pengadilan bisa diperdebatkan secara akademik, bisa ada eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Tapi ya eksaminasi saja, academic examination. Meskipun seluruh guru besar sepakat bahwa putusan MK itu salah, tapi pendapat akademik tidak dapat menggugurkan sebuah putusan pengadilan. Dunia akademik dengan dunia pengadilan ada dua hal yang berbeda. Kita para akademisi mengkritisi, mempelajari, mengkaji, mengkritik apa yang ada dengan harapan ke depan ada perbaikan, membuat sesuatu yang lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Kadang-kadang para akademisi adalah orang yang berada di Menara Gading, yang kata guru saya, almarhum Profesor Sultan Takdir Ali Syahbana, para intelektual itu, kata Pak Takdir, adalah orang yang berubah di atas angin. Kepalanya tidak mentok ke langit, kakinya tidak menyentuh bumi. Dia gentayangan di awang-awang. Tapi saya kira kita semua, saya terutama, kadang-kadang menghadapi dilema itu. Antara akademisi yang ingin konsisten dengan prinsip-prinsip keilmuan, dengan dunia nyata yang penuh dengan pertarungan-pertarungan dan kepentingan-kepentingan politik.
Pesan saya kepada saudara-saudara semua, tetaplah konsisten sebagai akademisi. Dan kalau kita terjun ke dunia politik, kita mengurusi negara, jangan sampai prinsip-prinsip akademik itu terabaikan, apalagi sampai terpinggirkan. Akan jauh lebih baik kalau sekiranya negara itu dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni. Dia bukan sekedar orang yang hanya bertarung untuk meraih kekuasaan, tapi bagaimana mengelola dan menjalankan kekuasaan itu untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dan kadang-kadang justru harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Dia lebih mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Hadirin yang saya muliakan, dunia akademik adalah dunia perdebatan, dunia perbedaan. Kadang-kadang konsensus, kadang-kadang tidak. Kita hanya mengatakan, kalau begitu kita sepakat untuk tidak sepakat saja. Itu bisa terjadi. Orang sepakat untuk tidak bersepakat. Masing-masing mempertahankan pendiriannya, tapi toleransi dijaga, saling hormat menghormati dipegang teguh, dan perbedaan-perbedaan pendapat itu tidak usah berubah menjadi sebuah permusuhan, apalagi sebuah kebencian. Nah, kalau kita melihat ke dalam hasanah hukum fikih, para ulama berbeda pendapat dalam banyak hal, dan perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tidak perlu saling kafir mengkafirkan satu dengan yang lain hanya karena berbeda pendapat soal-soal furu'iyah dan soal-soal ikhtilafiyah. Para sufi kadang-kadang saling berbeda pendapat begitu tajam. Muhyiddin Ibn Arabi bicara tentang wahdatul wujud, filsafat manunggaling kawula Gusti. Manusia dengan Tuhan bisa menyatu. Tapi para filsuf yang lain mengatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Tuhan tidak akan jadi manusia, manusia pun tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tapi mereka tidak leceh-melecehkan, tetap saling hormat, menghormati perbedaan-perbedaan itu. Masalahnya, tidak semua orang sampai kepada kematangan intelektual seperti itu. Jika perbedaan-perbedaan, jika perdebatan-perdebatan itu dibawa kepada kalangan awam, maka yang muncul bukanlah akal sehat, tapi emosi yang dikedepankan. Jenggot makin panjang, jubah makin panjang, akal makin pendek. Itu yang terjadi. Gak bisa lagi diajak debat. Yang panjang bukan akalnya, jenggotnya yang panjang, jubahnya yang panjang, akalnya makin pendek. Nah, susah bagi kita untuk membangun sebuah harmoni di tengah perbedaan-perbedaan seperti itu. Persoalannya bagi kita sekarang adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi, maka satu norma berubah total. Dan itu tidak memerlukan transisi. Saya pernah menguji pasal 97 dari Undang-Undang Imigrasi, karena pada waktu itu saya dicekal untuk pergi ke luar negeri. 6 bulan saya dicekal, dicegah. Sudah itu diperpanjang lagi 2 kali, diperpanjang lagi 3 kali. Jadi saya bilang, sampai kapan ini saya dicegah ke luar negeri ini? Pasal 97 Undang-Undang Imigrasi mengatakan kewenangan melakukan pencegahan dilakukan 6 bulan dan sudah itu dapat diperpanjang, dan tiap-tiap kali perpanjangan selama-lamanya 6 bulan. Berarti 6 bulan ila yaumil qiyamah orang itu bisa dicegah ke luar negeri. Saya ajukan ini ke Mahkamah Konstitusi dan MK mengabulkan permohonan saya, karena itu bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Tidak ada kepastian.
Sama juga sekarang, ya, saya wanti-wanti kepada Pak Supratman Andi Aktas yang mewakili pemerintah membahas RUU KUHP kemarin di DPR, agar ada pembatasan ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Dijadikan tersangka itu tidak enak. Ya. Perasaan gak enak, kasihan anak istri, kasihan keluarga, mau minta SKCK kepada polisi nggak dikasih, mau maju jadi calon anggota DPRD tidak dikasih karena tidak ada SKCK, karena status tersangka. Berapa lama orang boleh dinyatakan sebagai tersangka? Nggak ada batas waktu. Ya. Ibu Rahmawati Soekarno Putri dinyatakan tersangka sampai meninggal. Tersangka statusnya. Tapi oleh Pak Presiden Prabowo Subianto diberi bintang Mahaputra Adi Pradana. Jadi bagaimana ini ya? Apa namanya? Satu pihak tersangka, satu pihak dikasih bintang Mahaputra Adi Pradana. Saya pernah satu ketika menjadi Deputi Mensesnek. Oh bukan, saya sudah Mensesnek waktu itu. Pak Harto sakit di rumah sakit Pertamina. Jadi saya datang menjenguk Pak Harto. Beliau mengatakan begini-begini, rupanya ingin ngomong sesuatu. Jadi telinga saya di mulutnya Pak Harto. Pak Harto bilang begini, Dil, kamu itu kan sekarang sudah jadi Mensesnek. Iya Pak, saya bilang. Nah, bagaimana saya ini? Saya ini kan sudah mau mati, tapi saya ini masih terdakwa terus di pengadilan. Ya. Coba kamu pikirkan bagaimana caranya. Sudah berkali-kali ganti-ganti presiden, saya ini kok masih terangkat terus, kata Pak Harto. Jadi, wah ini gawat saya pikir. Waktu saya keluar ruangan itu, tim dokter kepresidenan mengatakan, Pak Yusril, situasi Pak Harto ini sudah sangat kritis. Saya buru-buru pulang balik ke Istana Merdeka. Presiden pada waktu itu Pak SBY. Jadi saya bilang, Pak SBY, saya barusan dari rumah sakit Pertamina. Gimana Pak Harto? Ya, saya ceritakan apa yang Pak Harto katakan pada saya. Pak Harto ini Pak, sampai hari ini statusnya ini masih terdakwa ini. Nah, itu gimana Pak Yusril? Kata dokter tadi keadaan kritis. Ini andai-andai saya bilang. Siapa tahu malam ini, ya Allah yang Maha Kuasa memanggil Pak Harto. Terus besok Pak SBY harus menjadi inspektur upacara pemakaman Pak Harto yang statusnya adalah terdakwa. Bagaimana ini Pak? Itu terjadi itu pengalaman. Maka malam itu saya memanggil Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, ya, dan kita rapat di istana memutuskan untuk mencabut status terdakwanya Pak Harto. Tapi Ibu Rahmawati sampai meninggal berstatus sebagai tersangka. Ada yang masih hidup sampai sekarang, Pak Kiflan Zain dan lain-lain itu tersangka. Tapi sampai kapan jadi tersangka? Nah, akibat putusan mahkamah, ya, maka undang-undang berubah seketika itu juga. Jadi imigrasi kemudian hari itu juga mencabut pencekalan pergi ke luar negeri karena undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK kemudian, nah ini juga masalahnya. MK kemudian menafsirkan bahwa pencegahan ke luar negeri hanya dapat dilakukan 6 bulan dan dapat diperpanjang sekali lagi hanya untuk 6 bulan lagi. Jadi MK juga membuat tafsir bahwa putusan pergi ke luar negeri hanya boleh dilakukan, pencekalan hanya boleh dilakukan 2 kali 6 bulan. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang adalah kalau MK telah menyatakan satu norma bertentangan dengan konstitusi,
Lalu pemerintah dengan DPR coba-coba bikin undang-undang yang mengatur lain daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya harus mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dan DPR itu sangat-sangat berisiko. Karena jika ada pihak yang kemudian menguji kembali norma yang baru tadi, maka saya dapat menduga kemungkinan besar MK akan mengabulkannya. Tapi persoalannya kemudian, hukum itu akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. MK ini 9 orang hakim. Ya. Saya yang mendraft undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dan saya juga yang ditunjuk oleh Presiden Megawati pada waktu itu untuk membahas RUU itu sampai selesai dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya hanya mengatakan pada Bu Mega pada waktu itu, beliau tanya, "Dek, berapa hakim MK itu?" Saya bilang 9, Mbak. Kenapa 9? Ya harus ganjil. Ya bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13. Bu Mega yang mana? Ya sudah yang Wali Songo aja katanya. Maka 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu. Nah, 9 MK itu, hakim MK itu disebut adalah negarawan pada waktu itu. Sekarang dengan amandemen, syarat menjadi hakim MK itu harus sarjana hukum dan harus mempunyai gelar doktor. Walaupun bukan doktor ilmu hukum, bisa doktor politik, doktor filsafat atau boleh aja. Tapi harus punya S3. Tapi putusannya itu final and binding. Tentu secara filosofis kita akan bertanya, ini undang-undang dibuat oleh Presiden dengan DPR. Presidennya dipilih langsung oleh rakyat. DPR-nya dipilih langsung oleh rakyat. 700 anggota DPR lebih kurang bersama-sama dengan DPR dengan Presiden yang dipilih oleh rakyat itu membuat satu undang-undang. Undang-undang ini dibatalkan oleh 9 hakim MK itu. Lalu kita tanya, siapa orang 9 ini? Ya. Apakah mereka ini para malaikat yang diturunkan dari langit untuk bisa membatalkan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu? Saya sendiri pada waktu menyusun undang-undang MK itu berpikir-pikir dari mana sumbernya hakim MK ini. Nah, ya kita pikir-pikir sendiri aja waktu itu supaya adil dan balance. 9 itu 3 diusulkan oleh DPR, 3 oleh Mahkamah Agung, dan 3 oleh Presiden. Itu dalam Undang-Undang MK yang pertama. Belakangan diamandemen dengan menggunakan asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara. Siapa yang menetapkan berwenang membatalkan. Siapa yang berwenang mengajukan berwenang untuk menarik. Nah, logikanya begitu. Maka 3 hakim MK yang berasal dari DPR, anytime, kapan waktu dapat ditarik kembali oleh DPR, oleh Presiden atau oleh Mahkamah Agung. Ini perkembangan baru, penggolakan yang terjadi akibat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kadang-kadang juga tidak memuaskan pihak yang diberi kewenangan untuk mengutus 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi itu. Dan seperti kita ketahui, karena perbedaan-perbedaan itulah, maka putusan Mahkamah Konstitusi kadang-kadang ditindaklanjuti dengan cara yang inkonsisten. Itu yang ingin ditanyakan dalam kuliah sekarang ini. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah satu norma adalah satu kaidah yang mengikat. Begitu dia disahkan, dia mengikat. Tapi norma diciptakan oleh kepentingan-kepentingan politik yang berbeda. Tafsir mereka terhadap Mahkamah Konstitusi juga bisa berbeda. Dan inilah yang menyebabkan inkonsistensi itu terjadi. Bukan hanya dalam hal ini.
Mungkin saudara-saudara bertanya-tanya, ini dalam waktu yang singkat Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan Presiden tentang amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Amandemen Konstitusi mengatakan jika Presiden akan memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau memberikan grasi dan rehabilitasi meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Ada dua putusan Presiden tentang rehabilitasi. Kemarin kepada Hasto Kristianto, kepada tiga ya. Ada dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara, dan terakhir kemarin terhadap 3 mantan direksi dari PT ASDP. Apakah ini satu intervensi terhadap putusan pengadilan? Sebenarnya tidak. Dengan syarat putusan pengadilan itu memang inkrah, Presiden dapat memberikan abolisi atas putusan itu. Karena apa? Bisa saja Presiden berpendapat ada ketidakadilan dalam proses. Dan karena itu proses itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Begitu juga terhadap putusan melakukan rehabilitasi terhadap 2 guru di Luwu Utara. Presiden Jokowi pernah intervensi kasus Baik Nuril, seorang guru SMA di Kota Mataram, NTB. Jadi Presiden juga bisa punya pertimbangan. Dia menangkap suara masyarakat, suara publik, ada ketidakadilan di sana. Maka Presiden seolah-olah dalam tanda kutip melakukan intervensi, walaupun sebenarnya tidak. Presiden menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi menghentikan satu proses yang menurut pendapat Presiden dilakukan demi untuk kepentingan negara. Jadi inkonsistensi atau tidak atas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi memang sangat tergantung pada Presiden dan DPR. Sejauh itu menyangkut putusan yang terkait dengan pengujian undang-undang. Kalau sengketa pemilu, sengketa pilkada, otomatis berlaku. Hal-hal lain yang belum dilaksanakan oleh MK, misalnya sengketa kewenangan pernah, tapi misalnya mengimpeach Presiden itu belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sejauh putusan MK itu harus ditindaklanjuti oleh Presiden DPR dalam membentuk undang-undang, memang saya mengatakan inkonsistensi memang selalu terjadi. Dan kita tidak dapat menghindari hal seperti itu. Lalu bagaimana jalan yang terbaik mengatasinya? Ya, hakim itu kan pasif. Dia baru kerja kalau dibawa perkara kepadanya. Jadi, andai kata pemerintah dan DPR membentuk norma baru, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata isinya justru berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka jika ada pihak mengajukan kembali pengujian terhadap undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan besar Mahkamah akan mengabulkannya. Selain daripada itu, ingin saya menegaskan hal terakhir yang sekarang ini banyak ditanyakan sehubungan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Pemerintah dan DPR memang dihadapkan kepada waktu yang tergesa-gesa harus menyelesaikan KUHP ini. Sebab KUHP baru sudah dinyatakan akan berlaku mulai tanggal 2 Januari tahun 2026. Pikiran kita adalah jangan sampai ada KUHP baru yang kita buat sendiri, yang berbeda dari yang warisannya kolonial, tapi kita laksanakan dengan KUHP lama
yang dibuat tahun 80 oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu yang memang banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tapi setelah diundangkan, setelah selesai dibuat, toh banyak juga kritik dari para LSM, koalisi masyarakat sipil dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya dikeluarkan perpu untuk menunda pelaksanaan KUHP ini? Saya mengatakan lebih baik dijalankan lebih dulu. Hal-hal yang kurang dapat kita amandemen, dan saya mempersilahkan, pemerintah mempersilahkan, siapa yang tidak puas terhadap teks KUHP yang baru ini, silahkan untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa Universitas Pamulang pun dapat menguji pasal-pasal itu. Dan sekiranya diuji dan hasilnya memang baik, positif bagi kita semua, mengapa tidak putusan MK yang diajukan oleh mahasiswa itu dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Meskipun demikian, sebenarnya banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi. Misalnya begini, dalam KUHP lama, kewenangan melakukan penahanan itu adalah diskresi penyidik, subjektif penyidik. Padahal alasan untuk ditahan itu hanya berapa sebab. Pertama, khawatir orang itu akan melarikan diri, khawatir orang itu akan mengulangi tindak pidana, khawatir orang itu akan menghilangkan barang bukti. Apalagi satu lagi, ada 4 begitu. Nah, jadi kalau sebenarnya bupati dia ditahan karena alasan dia melakukan korupsi, karena khawatir dia mengulangi perbuatannya, ya kan tidak mungkin. Dia melakukan itu karena dia bupati. Kalau dia sudah diberhentikan sementara jadi bupati, kan dia nggak bisa melakukan itu lagi. Ya, khawatir dia melarikan diri, juga ya dia orang terkenal, nggak mudahlah dia melarikan diri seperti penjahat jalanan. Dia menghilangkan barang bukti, semua barang bukti sudah dipegang sama KPK dan seterusnya. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Kalau ditahan ya ditahan, nyerah aja. Sekarang dengan KUHP baru, penyidik memutuskan orang ditahan, keputusan dia ditahan itu bisa di-challenge ke pengadilan. Apakah beralasan yang cukup atau tidak untuk menahan orang ini? Ya. Orang sudah umur 75 tahun misalnya, khawatir melarikan diri, khawatir melakukan, mengulangi tindak pidana dan sebagainya. Melarikan diri mau bukan, orangnya sudah tua misalnya, begitu. Ya pada challenge ke pengadilan. Jadi ada hal-hal baru juga. Dan karena itu, hal-hal yang baru itu, setiap tahapan yang dilakukan oleh penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan, ke sidang pra-peradilan. Kalau dulu kan terbatas sekali, bahkan penetapan tersangka baru bisa diuji di pra-peradilan kan baru, akibat kasus Pak Budi Gunawan beberapa tahun yang lalu. Jadi, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding itu, yang mau tidak mau harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tapi tindak lanjutnya itu kadang-kadang inkonsisten, itu ada benar. Ya, sengaja atau tidak sengaja hal semacam itu terjadi. Mungkin juga ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan DPR dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi apapun juga putusan itu tetap merupakan putusan yang final and binding. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam memberikan kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.